Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Gina Ulfah Saifur Rahman MESY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diskusi pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 Fikih Muamalah yang beranggotakan saya, Frasa Auroriatin dengan NPM 21510200189. Lalu ada Desi Amanda Khairunisa dengan NPM 2151020160. Lalu ada Destri Anggraini dengan NPM 2151020161. Lalu Eva Yuliana dengan NPM 2151020182. Dan yang terakhir Fiska Usiawati dengan NPM 2151020186. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang konsep kepemilikan dan pengelolaan harta. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kita, Eva Yuliana. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama ini ada pengertian kepemilikan. Kepemilikan berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab, milik berarti kepenguasaan seseorang terhadap suatu barang atau harta, di mana barang tersebut dalam genggamannya baik secara real maupun secara hukum. Milik juga dapat diartikan sebagai hubungan khusus antara seseorang dengan sesuatu barang, di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini, dan si pemiliknya ini berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fiska Usiawati. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Jenis-jenis kepemilikan. Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna tam, kepemilikan kurang nakis. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaat sekaligus. Sedangkan kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada pernyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja, atau kedua-duanya. Kedua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substitusinya saja, atau nilai gunanya saja, atau kedua-duanya. Kedua-dua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli, sewa, dan pinjam meminjam. Ada juga faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan, yang kedua akad, yang ketiga penggantian, dan yang terakhir turunan dan suatu yang dimiliki. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pengertian harta menurut Islam. Harta hanyalah sebagai bekal atau sarana untuk beribadah. Dalam pandangan Islam, harta bukanlah suatu tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan kegiatan sedekah, infak, dan zakat. Lalu Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh Al-Syari atau sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyerahkan harta tersebut kepada manusia untuk dikuasai, sehingga orang itu sah menjadi pemilik harta tersebut. Untuk itu, dalam pandangan Islam, harta memiliki kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah. Harta sangatlah diperhatikan, sehingga di dalam maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Maksudnya menjaga dan memelihara harta adalah supaya harta tersebut tidak disalahgunakan ke dalam hal-hal yang negatif. Karena harta yang sudah dipelihara atau dijaga tersebut akan digunakan ke dalam kegiatan yang positif, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, seperti bersedekah, infak, zakat, ataupun membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk sekiranya dijadikan pedoman dalam kegiatan berbisnis dan bermuamalah. Islam memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang dapat memperkokoh sifat kemanusiaannya. Apabila sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun sesama manusia. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir tentang pembagian harta. Para ulama fikih membagi harta berdasarkan segi, dan tiap-tiap bagian itu memiliki ciri khusus dan hukumnya masing-masing. Langsung saja ke pembagian yang pertama, yaitu dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara. Di sini ada dua macam harta, yaitu harta mutakawim dan harta ghairu mutakawim. Harta mutakawim sendiri yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut hukum syara dan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, harta tersebut dimiliki oleh pemilik yang berkenan secara sah. Kemudian yang kedua, harta tersebut boleh dimanfaatkan secara atau dengan cara memenuhi hukum syara. Sebagai contoh, misal ada sapi, hewan sapi. Sapi ini adalah salah satu hewan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Akan tetapi, apabila sapi tersebut disembelih tidak menggunakan hukum syara, misalnya seperti dipukul atau disembelih dengan disembelih dengan benda yang tumpul yang kurang tajam, maka daging sapi tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena cara menyembelihnya yang salah, yang tidak menurut hukum syara, seperti itu. Kemudian harta ghairu mutakawim. Harta ghairu mutakawim ini adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut hukum syara, baik itu berupa jenisnya, cara memperolehnya, atau bahkan cara penggunaannya. Contoh dari jenisnya, misalkan ada daging babi. Daging babi itu haram ya, tidak boleh dikonsumsi apalagi oleh umat Islam. Nah, dia termasuk harta ghairu mutakawim karena jenisnya yang haram. Kemudian contoh untuk yang berdasarkan cara memperolehnya. Contohnya misal ada tas atau sepatu atau baju atau barang lainnya yang diperoleh dengan cara mencuri. Nah, barang-barang tersebut menjadi harta ghairu mutakawim karena cara memperolehnya yang salah, yaitu dengan mencuri. Kemudian yang terakhir, cara penggunaannya. Misalkan kita punya uang banyak, dan dihasilkan dari pekerjaan yang halal, tetapi kita menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang salah atau yang negatif. Misalkan kita menggunakan uang itu untuk disumbangkan dalam pembangunan tempat pelacuran misal. Nah, itu menjadi harta ghairu mutakawim karena cara penggunaannya yang salah. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari segi jenisnya. Di sini ada dua macam harta juga, yaitu harta manqul dan ghairu manqul. Harta manqul sendiri yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik bentuk barangnya itu tetap atau berubah. Misal, contoh ya, barang dagangan atau kendaraan atau apapun itu. Misal nih, contoh buat yang barang
atau harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa berubah bentuk. Misalkan kita beli motor baru di dealer, beli motor baru, motor merek Beat warna biru. Kemudian pihak dealer ini mengirim motor yang kita beli tadi itu ke alamat kita dengan barang yang sama, yaitu motor Beat dan warna biru. Jadi harta tersebut dapat berpindah tempat dari dealer ke rumah kita dengan bentuk yang tetap. Contoh untuk bentuk yang berubah gimana tuh? Jadi contoh seperti ini, misalkan kita online shop, beli lemari, dari tokonya dikirim barangnya itu berupa kerangka, hanya kerangka, dikirim ke rumah kita, ke alamat kita. Kemudian kita rakit deh kerangka itu menjadi sebuah lemari seperti persis yang kita pesan. Nah, itu salah satu contoh harta manqul yang dapat berpindah namun berubah bentuk seperti itu. Kemudian harta ghairu manqul, sudah pasti ini berlawanan, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan contoh tanah, nggak mungkin kita pindahin tanah 1 hektar pakai tangan gitu dipindahin, atau pakai mobil sekalipun juga nggak bisa. Contoh lagi seperti bangunan yang ada di atasnya, kayak rumah atau gedung seperti itu. Misalkan teman-teman pengen mindahin rumahnya ke dekat gedung A misal, biar kalau kuliah itu dekat, nggak takut telat gitu, itu nggak bisa karena rumah kita termasuk harta ghairu manqul, harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Atau contoh lain seperti teman-teman pengen mindahin gedung kelas kita ke kantin Usuluddin biar deket, kalau habis kampus lapar haus biar langsung bisa ngantin, itu juga nggak bisa karena gedung kita ini termasuk harta ghairu manqul, harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Next, kemudian yang ketiga itu harta yang dilihat dari segi pemanfaatannya. Nah, di sini juga ada 2 macam, yaitu harta istimali dan harta istilahi. Harta istimali sendiri itu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan dia tidak akan habis, tidak akan berkurang juga. Misal contoh kaca atau cermin yang kita pakai setiap hari buat ngaca, kalau kita mau ngampus, kalau kita mau ke pasar, mau ngedet, yang kita pakai setiap detik, setiap menit gitu. Kaca itu nggak bakal berkurang teman-teman, tetap pada porsinya, nggak bakal berkurang tiba-tiba tinggal separuh gitu. Atau contoh lain seperti kasur, misalkan kasur kita pakai buat tidur, duduk, istirahat setiap hari, dia tetap. Nggak mungkin kita bangun tidur tiba-tiba kasurnya tinggal separuh, itu nggak mungkin karena dia termasuk harta istimali, harta yang apabila digunakan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, dia tetap utuh, tidak berkurang atau tidak habis. Nah, kemudian harta istilahi, berbeda lagi dengan harta istilahi. Harta istilahi ini harta yang apabila kita gunakan atau kita manfaatkan, dia akan berkurang bahkan bisa habis. Contoh, misalkan teman-teman beli jajan, beli cemilan, nah itu termasuk harta istilahi karena dimakan lama-lama habis. Atau contoh lain seperti sabun mandi, misalkan dipakai setiap kali kita mandi, lama-lama dia akan habis. Atau skincare teman-teman, nah itu juga termasuk harta istilahi, harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan dia akan berkurang atau akan habis. Kemudian yang keempat yaitu ada harta yang dilihat dari segi ada tidaknya harta yang sejenis di pasaran. Di sini juga ada 2 macam teman-teman, yaitu harta misli dan harta qimi. Harta misli ini harta yang mudah atau ada jenisnya yang sama di pasaran, mudah dijumpai, persis bahkan dari nilainya maupun dari bentuknya. Nah, harta misli ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, harta yang bisa ditakar, contohnya beras, gandum, seperti itu. Kemudian yang kedua, harta yang bisa ditimbang, contoh besi atau emas. Biasanya ibu-ibu kalau beli emas, beli berapa gram Bu? Ditimbang dulu, beli 3 gram, 2 gram, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu harta yang bisa dihitung. Contoh mudahnya itu telur, seumpama. Biasanya anak kos kalau beli telur itu bijian. Nah, itu berarti harta yang bisa dihitung. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, harta yang dijualnya itu per meter. Contohnya kain atau papan, seperti itu. Nah, kemudian harta qimi. Harta qimi ini harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran.
Misalkan kayak karya seni. Karya seni itu ada lukisan, gambaran, atau dan segala macamnya ya. Nah, itu tidak mungkin bisa kita dapatkan di pasar lainnya gitu. Maksudnya hanya ada beberapa saja. Jadi jarang untuk kita jumpai seperti itu. Oke, lanjut ke yang terakhir, yaitu dilihat dari segi status hartanya. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama, harta mamluk, kemudian harta mubah, dan harta mahjur. Nah, harta mamluk sendiri itu adalah harta yang dimiliki baik oleh perorangan, lembaga hukum, maupun oleh negara. Harta mamluk ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik. Misalnya ada rumah kontrakan. Nah, rumah kontrakan ini milik si A, kemudian dikontrak oleh si B. Jadi rumah ini tidak semata-mata menjadi hartanya si B, karena si B ini hanya kontrak atau hanya menyewa rumahnya si A. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu harta perkongsian. Misal si A ini berkongsi atau bekerja sama dengan si B untuk membangun sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Nah, itu termasuk contoh dari harta mamluk perkongsian. Kemudian yang kedua ada harta mubah. Nah, harta mubah ini adalah harta yang tidak dimiliki oleh seseorang atau perorangan. Misalkan contohnya ada air, kemudian tanah, kemudian tanah umum ya, kemudian ada pohon-pohonan di hutan, buah-buahan di hutan, hewan-hewan buruan seperti itu. Nah, itu termasuk harta mubah, harta yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, tapi dengan mengingat harus sesuai porsinya, tidak boleh melebihi porsinya atau membuat kepunahan seperti itu. Harus tetap melestarikan kelestarian alam. Kemudian yang terakhir yaitu harta mahjur. Harta mahjur ini adalah harta yang ada larangan syaratnya untuk memilikinya, baik karena harta itu sudah dijadikan wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Kemudian harta mahjur ini harta yang tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan maupun dipindah tangankan. Oke teman-teman, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah atau yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.